Selamat datang di Lensa Waktu. Di sini, kita tidak hanya bercerita tentang masa lalu, tapi juga menyingkap misteri, memahami sains, hingga menemukan makna spiritual. Hari ini, kita membuka bab tentang salah satu mahakarya Nusantara yang tidak hanya dikenal di Indonesia, tapi juga dunia, Candi Borobudur. Sebuah bangunan batu yang menyimpan jutaan kisah, teka-teki, bahkan ramalan, yang mungkin masih relevan untuk masa depan manusia. Borobudur dibangun pada abad ke-8 hingga ke-9 oleh dinasti Shailendra di masa kejayaan Jawa Tengah. Tingginya 35 meter, panjang sisi dasarnya 123 meter. Ia tersusun dari lebih dari 2 juta balok batu andesit dengan berat jutaan ton. Yang mengagumkan, semuanya dibangun tanpa semen. Relief-reliefnya membentang lebih dari 5 km jika dipanjangkan lurus. Mereka menceritakan kisah Buddha Gautama, hukum karma, roda kelahiran, dan jalan menuju pencerahan. Namun, meski besar dan megah, Borobudur sempat hilang di telan waktu. Abad ke-14, ia terkubur abu Merapi, tertutup semak belukar, dan baru ditemukan kembali pada 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles. Misterinya, tidak ada catatan jelas siapa arsitek jenius di baliknya. Tidak ada manuskrip rinci tentang proses pembangunan. Semua bagaikan rahasia yang sengaja disembunyikan. Borobudur bukan hanya pusat spiritual, tapi juga saksi betapa Nusantara kala itu adalah poros peradaban. Relief kapal samudra raksa menunjukkan hebatnya. Borobudur bukan hanya bangunan fisik. Ia dikelilingi oleh legenda. Ada mitos bahwa Borobudur sejatinya bukan candi, melainkan gunung buatan yang menyimbolkan Mahameru, gunung kosmis dalam ajaran Hindu-Buddha. Konon Borobudur adalah peta semesta. Stupa-stupa kecilnya mewakili bintang-bintang di langit. Beberapa kisah rakyat menyebutkan siapapun yang bisa menyentuh patung Buddha di stupa utama akan mendapat keberuntungan atau jodoh. Hingga kini, sebagian peziarah masih percaya pada aura spiritual Borobudur. Mistis lainnya, ada teori bahwa Borobudur adalah piramida Nusantara, bangunan energi yang sejajar dengan piramida Mesir. Bahkan, ada yang meyakini Borobudur memiliki hubungan dengan ilmu astronomi kuno, karena posisinya selaras dengan titik matahari terbit dan terbenam pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Borobudur seakan menyimpan energi gaib. Sebagian paranormal percaya garis lurus Merapi, Borobudur, Samudra Hindia adalah poros kosmik Jawa. Bagaimana mungkin nenek moyang kita bisa membangun Borobudur dengan presisi luar biasa tanpa alat berat modern? Batu-batu andesit dipahat, diangkut, dan disusun dengan sistem interlocking kunci batu yang mirip teknik konstruksi modern. Beberapa arsitek menyebut sistem itu bahkan lebih tahan gempa daripada banyak bangunan modern. Yang menarik, Borobudur juga berfungsi sebagai semacam kalender astronomi. Relief dan struktur stupa menggambarkan pergerakan kosmos, seperti kalkulasi kalender matahari dan bulan. Ini mengingatkan pada Stonehenge di Inggris atau piramida Maya di Meksiko. Bayangkan, 1200 tahun lalu, orang Jawa sudah memahami ilmu arsitektur, geologi, bahkan astronomi yang sangat maju. Apakah mungkin ada pengetahuan kuno yang hilang atau teknologi canggih yang belum kita pahami? Beberapa peneliti modern bahkan menduga Borobudur dibangun dengan prinsip getaran tertentu. Jika seseorang menabuh gong atau membaca mantra di titik tertentu, resonansi akustiknya bisa terdengar sampai ke stupa utama. Apakah ini kebetulan arsitektural atau bukti bahwa leluhur kita memahami ilmu akustik kosmik yang kini mulai dilupakan? Borobudur memang lahir dari ajaran Buddha Mahayana. Reliefnya bercerita tentang hukum sebab akibat, karma, dan perjalanan jiwa menuju nirwana. Tetapi jika kita melihat lebih dalam, nilai-nilainya universal. Dalam Islam kita mengenal konsep qada dan qadar, hukum sebab akibat yang sejalan dengan hukum karma. Dalam Kristen dikenal hukum tabur dan tuai. Dalam Hindu ada dharma dan samsara. Semua mengajarkan bahwa perbuatan manusia membawa konsekuensi, dan hidup adalah perjalanan menuju kebenaran.
Borobudur mengingatkan kita bahwa teknologi, kekuasaan, bahkan peradaban bisa runtuh, tetapi nilai moral dan spiritual tetap abadi. Dan mungkin itulah pesan terbesar Borobudur untuk kita di abad modern ini. Borobudur mengajarkan bahwa perjalanan manusia adalah pendakian. Kita mulai dari Kamadhatu, dunia penuh nafsu dan keserakahan, naik ke Rupadatu, di mana bentuk masih ada, tapi jiwa mulai mencari makna. Dan akhirnya Arupadatu, dunia tanpa rupa, simbol penyatuan dengan yang abadi. Apakah ini bukan hanya ajaran Buddha, melainkan refleksi universal bahwa hidup manusia adalah proses naik menuju cahaya? Jika Borobudur adalah mahakarya masa lalu, maka teknologi kecerdasan buatan, kota pintar, dan eksplorasi luar angkasa adalah Borobudur masa depan. Namun, pertanyaan pentingnya, apakah kita membangun hanya untuk kejayaan materi, atau juga untuk kebijaksanaan jiwa? Borobudur berdiri bukan hanya sebagai monumen fisik, tetapi juga monumen kesadaran. Ia mengingatkan bahwa manusia tidak hanya butuh teknologi, tapi juga makna. Tidak hanya mengejar masa depan, tapi juga belajar dari masa lalu. Inilah Borobudur, simpul antara sejarah, misteri, teknologi, dan spiritualitas. Sebuah pengingat bahwa waktu bukanlah tembok, melainkan jembatan. Terima kasih telah menyaksikan Lensa Waktu. Ikuti perjalanan kami berikutnya, karena setiap zaman menyimpan rahasianya sendiri. Borobudur bukan hanya candi, ia adalah cermin waktu. Ia berdiri sebagai bukti bahwa peradaban pernah mencapai puncak kejayaan, lalu runtuh, lalu bangkit kembali, dan mungkin di setiap zaman, manusia selalu meninggalkan Borobudurnya sendiri, entah berupa batu, teknologi, atau karya jiwa. Pertanyaannya, apa yang akan kita tinggalkan untuk masa depan?